buat menghidupkan bakteri yang baik. Nah, jadi di sini dikasih tetes, lalu diberi apa tadi? cattle milk, Cattle milk atau yang lain? garam. Kita pakai gula putih juga bisa. Lalu Mas, itu dicampur, diaduk jadi satu. Diaduk gitu ya? Jadinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan channel ini. Di sini saya akan berikan suguhan sebuah video tutorial tentang pakan kambing yang diberikan di kandang Mas Eko ini. Kita akan bahas, tapi tidak tutorial pembuatan. Kita akan bahas pakan yang digunakan di kandang Mas Eko. Nah, nanti apa bahannya, caranya bagaimana, ikuti terus video ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu dapat update video saya terbarunya ya. Nah, ini pakan yang diberikan di kandang Mas Eko, teman-teman. Ini pakan fermentasi. Apa saja bahan pakannya yang digunakan, persiapan minumnya. Nanti kita akan tanya-tanya, akan buat bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini pakannya. Ini pakan kering ya guys. Ini pakan kering. Jadi penyerapan nutrisi sendiri akan lebih mudah diserap oleh daging bila menggunakan pakan kering seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikuti terus video ini. Lalu teman-teman pelajari, jangan di skip agar teman-teman bisa dapat informasi dari apa yang nanti yang saya tampilkan dalam video ini. Karena di kandang Mas Eko ini hampir ada 100 ekoran cukup menggunakan pakan seperti ini. Mas Eko, ini pakan kering ya Mas ya? Iya, kering. Fermentasi kering ya? Fermentasi kering. Untuk apa namanya, untuk pakan fermentasi kering ini saya akan kupas bahan-bahannya. Nanti saya minta ditunjukkan bahan-bahannya. Oke, siap. Dan keuntungannya apa dengan pakan kering ini Mas? Itu yang paling penting agar teman-teman tahu. Iya. Keuntungannya pakan kering ini apa Mas? Keuntungan pakan kering ini apa ya, minumnya juga banyak. Terus nilai nutrisinya cukup lumayan. Lebih tinggi Mas ya dengan pakan kering ini ya? Insya Allah. Mas, banyak. ini apa namanya, di pakan kering sendiri ini yang jenengan buat ini ada berapa bahan Mas? Kalau ini kita pakai 5 bahan. 5 bahan. Dan ini bisa diikuti setiap peternak Indonesia Mas? Bisa. Cari barangnya ada? Ada. Artinya ini bukan sebuah rahasia Mas ya? Enggak. Terbuka aja. Terbuka dan bisa dilakukan oleh setiap peternak, sekalipun peternak kecil. Bisa. Oke Mas, kita lihat barangnya Mas, apa bahannya Mas? Oke, siap. Yang pertama kita pakai onggok. Ini onggok Mas ya? Iya. Mas, jelaskan onggok sendiri itu apa sih Mas? Kalau onggok itu limbah singkong. Limbah singkong. Limbah singkong. Artinya singkong yang digiling, diambil aci atau tapiokanya. Kemudian ini limbahnya, ampasnya. Oh, berarti ini yang di Pulau Jawa disebutnya gamblong. Iya. Gamblong. Oh, yang pertama onggok. Terus yang kedua kita pakai jenjet kering. Jenjet kering. Pabrik. Oh, ini jenjet kering Mas ya? Jenjet kering dari pabrik. Mas, kalau nggak ada jenjet ini bisa diganti dengan apa Mas? Jungle atau apa jungle gitu? Bisa. Oh, jungle bisa. Sama apa ya, jenjet kedelai itu bisa. Jenjet kedelai. Itu bisa. Jadi yang pertama onggok, yang kedua bahannya adalah jenjet. Lalu yang ketiga ini katul. Yang jelas ini katul bahasanya ya. Iya, katul. Dedak halus Mas Eko ya. Lalu Mas, apalagi? Ini teman-teman bahannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini sendiri apa Mas Eko? Ini bungkel nih.
Oh, ini bungkil. Bungkil ini apa, bungkil kelapa sawit atau bungkil apa, Mas? Ini kita pakai sebenarnya kelapa sawit bisa. Tapi yang jenengan Tapi pakai? yang saya pakai ini bungkil kelapa. Bungkil kelapa. Kelapa biasa yang kita konsumsi itu. Jadi di kandang Mas Eko sendiri memakai bungkil kelapa ya, guys, bukan kelapa sawit. Tapi bungkil kelapa sawit pun bisa. Bisa, sama aja. Gitu. Jadinya ini jadinya. Ini yang sudah jadi, sudah melalui proses, jadi. Mas. Mas. Nah, ini kan di sini kita nggak bisa tunjukkan tutorial pembuatannya, Mas. Setidaknya ceritakan sedikit bagaimana cara pembuatannya, Mas. Yang pertama pasti kita pakai yang tadi, terus ditambah sama tetes tebu, Mas ya. Iya, terus dikasih obat. Kalau yang paling murah itu Catelmic. Buat menghidupkan bakteri yang baik. Jadi di sini dikasih tetes, lalu diberi apa tadi? Catelmic. Catelmic atau yang lain? Garam. Kita pakai gula putih juga. Gula putih juga bisa. Lalu, Mas, itu dicampur, diaduk jadi satu. Diaduk gitu ya. Jadinya seperti ini. Jadi, guys, di video sebelumnya di channelnya Indra Palupi itu sudah ada pembahasan tentang ini, tapi tidak selengkap di kandang Mas Eko. Di sini Mas Eko menggunakan Catelmic, gula putih atau tetes tebu, Mas Eko ya. Iya. Nah, di sini jadi hasilnya seperti ini. Ini disebut dengan fermentasi kering, Mas Eko ya. Iya. Nah, dan ini lebih bagus dari pakan silaso sendiri, Mas ya. Iya. Mas Eko, artinya pakan fermentasi yang jenengan gunakan ini akan lebih baik buat penggemukan, Mas ya? Ya sebenarnya ya. Karena tapi ini buat breeding bisa. Oh ya, bagus. Tapi nggak ada kendala apapun. Oh, nggak ada kendala ya. Begitu. Mas, dari rincian yang jenengan berikan tadi, rincian untuk harga, Mas. Itu satu plastik ini ada berapa ton, Mas? Ada berapa kintal, Mas? Ini kita 5 plastik ini 7 ton. Kurang lebihnya 7 ton. 5 plastik 7 ton. Ini jenengan dengan 7 ton ini mengeluarkan biaya berapa, Mas Eko? Keseluruhan ditambah sama ongkos pembuatan sama yang lain-lain itu sekitar 9 juta. 9 juta untuk 7 ton. 7 ton. Lalu dengan kapasitas pakan 7 ton ini, jenengan itu direncanakan untuk berapa ekor, Mas? Untuk pakan berapa ekor? Keseluruhan 100 ekor itu 5 bulan cukup. 100 ekor 5 bulan cukup. Tapi ditambah dengan daun singkong. Artinya pakan ini sendiri nggak sampai 2.000, Mas. Cuman jatuhnya sekitar 1.200. 1.200. 1.200. Guys, kalau dihitung-hitung ini lebih murah dari pembahasan pakan silase yang daun singkong yang pernah saya bahas, guys. Karena di sini Mas Eko serba beli pun masih ketemu di angka 1.200 per kilo, Mas ya? Iya. Per kilo. Ini untuk di Lampung sampai berapa, Mas, per kilonya, Mas? Apa onggok ini, Mas? Kalau di Lampung untuk saat ini per ton itu 250.000. 250.000. Murah sekali, guys. Sangat murah. Ini bisa dibuat fermentasi minim bahan, yaitu cukup dengan onggok, dengan silase saja. Untuk 100 ekor bisa bertahan sampai 2 bulan, Mas ya. 5 kintal. 5 kintal ya kurang lebihnya 1 bulanan. 1 bulan. Artinya tanpa ngarit pun seorang peternak hanya dari kuli buruh harian kerja 10 hari bisa free 1 bulan tanpa ngarit. Yang 1 bulan itu buat kerja lagi. Nah, gitu, guys. Intinya peternak itu hanya dituntut untuk cerdas saja, Mas Eko. Ya? Iya. Jangan dibuat sulit gitu loh. Mas, untuk seperti ini, Mas ya. Untuk 1 hari kebutuhannya berapa kilo, Mas, untuk satu indukan? Satu indukan itu mungkin kita pakai 1 hari full. Itu 1 kilo udah cukup. 1 kilo sudah cukup. Tapi ditambah dengan hijauan, daun singkong. Udah cukup. Udah cukup ya. Ini teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kambing baru masuk, Mas ya? Iya, kambing baru masuk ya. Ini teman-teman di episode yang sebelum ini ya. Ini dulu ada indukan super besar jumbo. Tapi sudah laku, teman-teman.
breeding Mas Eko ini sudah baru masuk. Dan untuk pakan kering ini sendiri, kambing baru pun suka Mas ya? Ya kadang ada yang udah suka, kadang-kadang ada yang belum, ya tergantung kambingnya lah. Oke. Tapi insya Allah 3 hari udah doyan, seperti ini teman-teman. Itu enak. Jadi jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari saya. Lalu guys, jangan lupa kunjungi juga video-video yang lain karena di sana ada pembahasan tentang harga kambing di kandang Mas Eko, ada pembahasan tentang kesehatan. Mas, untuk genjet sendiri Mas, genjet ini andaikan di wilayah yang lain nggak ada, ini bisa nggak kalau diganti dengan batang singkong yang digiling? bisa. Bisa ya? Bisa. Karena ada sebagian wilayah yang menggunakan batang singkong digiling lembut. Nah, bisa untuk gantinya genjet ini Mas ya? Bisa. Teman-teman. Karena bonggol singkong itu juga bagus. Oh gitu ya. Agar teman-teman yang lain nggak sulit gitu Mas, Iya. mendapatkan bahan bakunya. Bisa, banyak penggantinya. Banyak alternatif yang lain. Banyak. Cuman hanya di sini lebih bagus genjet ini karena ini udah openan Mas ya. Iya, open Udah open. dari pabrik. Satu lagi Mas, diperjelas lagi. Bahannya adalah onggo, Terus kita pakai genjet, genjet, dedak atau dedak. katul itu sama bungkil. bungkil, Terus dan kita pakai obat katelmik, obat katalnik, ada gula putih ada. Terus kita Tetes. tambah tetes. ya gitu. Aduk jadi satu. Aduk jadi satu. Setelah itu baru dimasukkan ke seperti ini, gitu Mas Eko ya. Oke Mas Eko, terima kasih bincang-bincang kita. Semoga peternakan jenengan semakin maju, Amin. berkah, Amin. dan doakan channel saya maju juga. Oke, makasih Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke guys, kita pamitan dulu. Mungkin itu pembahasan kita. Lain kali akan saya buatkan di part yang lain sebuah cerita, sebuah ilmu yang bisa di-share oleh Mas Eko. Ikut juga nanti di dalamnya pasti banyak informasi. Saya akan buatkan jenengan semua harga-harga kambing di kandang Mas Eko. Jadi jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.